قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Baik, sekarang kita akan bahas surat Al-Ankabut ayat ke-33 sampai 35. Saya akan selesaikan 3 ayat ini karena kita sudah cukup lama membahas tentang kaum Nabi Lut ini. Tapi tadi malam saya sudah siapkan salah satu riwayat ya yang sahih dari Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak mencantumkan dalam kitab sahih mereka ya tentang proses bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Lut, prosesnya bagaimana ya. Kita akan jelaskan itu, insyaallah akan saya bacakan hadis tersebut. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma anja'at rusuluna luta si'a bihim wa taqa bihim dar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Satu-satu saya terjemahkan dulu dan sedikit saya ta'liq, tambahin. Di sini Allah katakan walamma anja'at rusuluna, walamma ketika, ja'a itu artinya datang. Rusuluna, rasul-rasul kami, yaitu para malaikat yang sebelum datang kepada Nabi Lut, mereka sudah datang kepada Nabi Ibrahim dan kita sudah kisahkan itu semuanya. Datanglah malaikat-malaikat kami Luta kepada Nabi Lut. Ketika tamu ini datang, apa yang terjadi pada Nabi Lut? Nabi Lut itu, sikap Nabi Lut itu bagaimana? Si abihim, Nabi Lut itu sudah khawatir terhadap mereka. Nabi Lut langsung khawatir terhadap mereka. Mereka ini maksud adalah khawatir terhadap nasib malaikat ini. Kenapa? Karena Nabi Lut awalnya tidak tahu kalau orang yang datang itu dalam wujud laki-laki, disebutkan dua laki-laki yang sangat tampan sekali. Bahkan itulah sebab kenapa wanita atau istri Nabi Lut mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya ada 2 laki-laki yang sangat tampan sekali. Bahkan dalam riwayat tadi disebutkan, saya tidak pernah melihat laki-laki yang sangat tampan melebihi ketampanan mereka berdua. Segera kalian datang. Itu katanya. Maka Nabi Lut si abihim, si itu su itu kan buruk. Jadi berprasangka buruk dan memiliki firasat buruk terhadap tamunya 2 orang ini. Padahal itu malaikat dan Nabi Lut tidak tahu kalau itu malaikat. Ada faedah sedikit bahwasanya cara malaikat mendatangi Nabi, ya, cara malaikat mendatangi Nabi itu ada 3 macam. Ya, 3 macam cara malaikat mendatangi Nabi. Yang pertama adalah dengan wujud aslinya. Ya, ini banyak, terutama malaikat Jibril. Yang kedua adalah berwujud manusia. Dan Nabi tahu kalau itu malaikat. Contohnya adalah kisah hadis Jibril. Ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat di dalam masjid, kemudian datang seorang laki-laki, rambutnya hitam klimis kalau bahasa kita, bajunya putih bersih, kemudian tidak ada satupun yang mengenalnya, dan dia ini juga tidak nampak tanda-tanda perjalanan dari jauh, safar. Dan kami tidak ada yang kenal dia sama sekali. Kemudian langsung masuk masjid, kemudian duduk di depan Nabi SAW dan menempelkan lututnya di lutut Nabi. Sahabat mana ada yang berani? Nggak ada yang berani. Sahabat itu jangankan nempelkan badannya ke badan Nabi, sahabat itu nggak ada yang berani memandang Nabi seperti bapak ibu memandang saya ini, nggak ada yang berani. Kalau para sahabat mengatakan kami itu kalau melihat Nabi SAW menatap wajah beliau, menatap mata beliau itu sama seperti pandangan seorang gadis yang malu-malu menatap seorang laki-laki. Seperti itu. Bukan karena malu tapi sebagai ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Nabi SAW. Ya. Apalagi kan dikhawatirkan, kan ada tipe orang, dia kalau lihat orang tuh kayaknya nggak sur, makanya mataku nggak senang kali gitu. Padahal memang kayak gitu pandangannya, bukan nggak senang dia. Itu sahabat menjaga sekali. Ini datang kepada Nabi SAW menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, nggak pakai Rasul lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, manggil nama. Nggak ada yang berani sahabat manggil nama Nabi SAW. Kabarkan dan ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi SAW mengatakan Islam itu ada 5: syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan wal hajj. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi, dia berkata shadaqta, kamu benar. Ini hebat orang. Nanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, Nabi dibenarkan, benar kamu. Gitu.
sampai iman dan ihsan, gitu ya, singkat cerita. Dan sahabat nggak ada yang tahu. Kemudian setelah dia keluar, Nabi SAW berkata, tahukah kalian siapa dia? Maka para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, itu adalah Jibril yang datang kepadaku untuk mengajarkan kalian agama kalian. Bukan mengajarkan kepadaku, tapi mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti kan Nabi tahu kalau itu malaikat. Nah, ada lagi yang ketiga, malaikat itu datang kepada para Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut ini, malaikat datang dengan wujud manusia, tapi mereka nggak tahu kalau itu, atau Nabi tidak tahu kalau itu malaikat. Contohnya kan, ketika malaikat yang datang ke Lut ini datang kepada Nabi Ibrahim sebelum datang ke Lut, ya alaihissalam, kan Nabi Ibrahim memotong kambing atau daging, disuguhkan daging yang paling enak. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kenapa kalian nggak mau makan? Ini kan sudah disediakan. Baru diceritakan, kami bukan manusia, kami adalah Rasul Allah yang Allah utus untukmu untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Akan datang seorang anak untukmu. Nah, jadi Nabi Ibrahim pun nggak tahu. Dan juga Nabi Lut juga sama ini. Dua orang ini datang kepada Nabi Lut, dia khawatir. Saya khawatir kepada kalian. Makanya di sini disebutkan wadhaqa bihim dzar'ah, dan Nabi Lut itu sangat was-was sekali. Sangat hati-hati sekali dan takut sekali akan nasib mereka berdua ini. Kemudian mereka berdua berkata, wa qalu la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Inna munajjuka wa ahlaka. Kami datang kemari justru untuk menyelamatkanmu. Jadi kamu nggak usah mikirkan keselamatan kami. Di sini Nabi Lut baru paham bahwasanya mereka ini adalah seorang atau malaikat, bukan manusia biasa. Kemudian mereka ini, malaikat ini berkata, kami akan munajjuka, kami akan selamatkan kamu, wa ahlaka, dan seluruh keluargamu, kecuali satu, illa mura'ataka, kecuali istrimu. Nah, kenapa dia celaka? Sudah kita sebutkan kemarin dosanya minimal ya, minimal ada dua. Yang pertama adalah kufur kepada Allah, ya, termasuk juga kufur kepada agamanya Nabi Lut. Yang kedua adalah membantu kaumnya untuk berbuat homo, ya, liwat atau sesama jenis. Jadi malaikat berkata, kanat minal ghabirin, istrimu itu akan diazab, akan dihancurkan serta dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kami berdua. Bagaimana prosesnya nanti akan saya ceritakan. Kita lanjutkan dulu ayatnya supaya kita selesai sampai 35. Inna munzilu ala ahli hadhil qaryah rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Inna munziluna, sesungguhnya kami yang dimaksud di sini adalah para malaikat tadi. Juga bisa diartikan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kan yang berbicara ini adalah malaikat yang datang tadi kepada Nabi Lut, karena Nabi Lut sudah paham bahwasanya mereka ini malaikat. Munziluna, munzilu itu artinya menurunkan. Ya, kami ini akan menurunkan kepada siapa? Ala ahli hadhil qaryah. Ahlun itu penduduk artinya. Hadhil qaryah, qaryah itu kampung ini. Disebut dengan istilah kampung kalau bahasa kita. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi saya baca, ternyata jumlah penduduk kaum Nabi Lut itu ada dua pendapat. Yang pertama 400.000. Yang kedua 4 juta. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau nggak 400.000, 4 juta disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Ragu antara 400.000 atau 4 juta penduduknya. Banyak ini ya. Penduduk Fiji banyak, sampai 400.000. Nggak sampai ya. Apalagi 4 juta. Kalau 4 juta itu orang haji itu kira-kira 4 juta. Ya, jemaah haji itu 4 juta kira-kira. Segitu banyaklah penduduk kaum Nabi Lut, dan semuanya apa? Melakukan perbuatan itu. Sebelum saya lanjutkan, pertanyaannya adalah, apakah wanita di zaman Nabi Lut melakukan perbuatan lesbi? Lesbi itu sesama wanita juga? Hah? Oh, kalau laki-lakinya kan sama laki-laki. Kalau perempuannya apa melakukan perbuatan itu? Kira-kira? Hah? Iya, buktikan dengan dalil. Saya baca dalam beberapa fatwa ulama, mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Yang disebutkan ada laki-laki saja, berarti wanitanya tidak. Ya, wanitanya tidak. Ya, itu pendapat para ulama kita, menunjuk kepada tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut, hanya laki-laki sama laki-laki saja. Apa yang diturunkan, yang akan diturunkan kepada kaum Nabi Lut itu yang jumlahnya sekitar 4 juta lah kita katakan,
rijzan. Rijzan itu artinya adalah azab. Ya, azab minas sama, yang akan turun dari langit. Bima kanu yafsukun. Kenapa mereka diazab? Karena kefasikan mereka. Fasik itu maksiat. Ya, maksiat yang mereka lakukan. Dan saya sudah ingatkan, saya sudah sebutkan kemarin ya, maksiatnya adalah kufur kepada Allah. Yang kedua, tidak mau ikut syariatnya Nabi Lut. Kemudian yang ketiga, mereka itu saling berhubungan sesama laki-laki. Yang keempat, ya, bermain dengan kentutnya itu. Mereka kentut sembarangan di sana sini, dibuat sebagai main-mainan. Kemudian kelima, setiap orang yang datang, musafir-musafir yang datang itu dirampokin sama mereka. Kalau enggak diejek, dilempari batu. Ini beberapa riwayat yang sudah saya ceritakan kemarin, ya, bahwasanya inilah maksiat-maksiat mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, walaqad tarakna minha ayah. Setelah dia azab, setelah dihancurkan, proses bagaimana sebentar lagi saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad, dan sungguh tarokna, telah kami tinggalkan sisa-sisanya. Di mana kemarin saya sebutkan kaum Nabi Lut di mana? Apa nama tempatnya? Nama kotanya apa dulu? Nama kampungnya? Ya, Sadum. Berada di antara, ya, di antara Palestina dan Yordania. Ya, di Syam lah kalau kita katakan. Di situ ada namanya Laut Mati. Ya, sekarang jadi Laut Mati. Dulu tuh kota, dan saya sudah sebutkan ya bahwasanya para ahli-ahli sejarah para ahli sejarah dan orang-orang yang suka mencari sisa-sisa fosil-fosil itu apa istilahnya? Arkeolog gitu ya? Gitu. Mereka mengatakan kalau kita menyelam tolong buka Ustaz. Kalau kita menyelam di di Laut Mati itu, maka kita akan dapatkan itu seperti seolah-olah ada bangunan-bangunan yang sangat megah sekali di bawah dasar laut itu. Dan laut, kenapa dikatakan Laut Mati? Karena nggak ada yang hidup di situ, ikan nggak ada yang hidup di situ. Allah jadikan tempatnya itu. Dan dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa orang Mekah, ini kan Al-Quran turun kepada orang Mekah ini ya, kepada orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah itu kan punya budaya. Budaya kalau musim panas, mereka hijrah ke Syam. Ngapain? Jualan, berdagang. Ri'ila fi Quraisy ila fihim rihlat tasyita'i was-sayb. Orang-orang Quraisy itu punya budaya itu, dia jualan. Jualannya kemana? Ke Syam. Nabi kan pernah jualan ke Syam juga. Nah, para ulama mengatakan kalau orang Mekah, bahkan orang Madinah, kalau mau berangkat ke Syam itu pasti melewati Sadum tadi ini, pasti melewati Laut Mati tadi. Maka sini Allah katakan walaqad tarakna minha ayah. Kami sisakan itu, kami adakan dan kami nampakkan bekasnya sebagai tanda-tanda, sebagai pelajaran kepada kalian ini orang-orang musyrik gitu loh. Kalian kan sering lewat di sini. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya wa innakum latumarruna 'alaiha musbihin. Kalian akan melewati dan melintasi tempat Sadum itu di waktu subuh. Artinya adalah orang-orang musyrik itu, kalau orang musyrik Mekah, kalau Quraisy ya, kalau mereka safar ke Syam, mereka akan melintasi itu semuanya. Jadi Allah katakan di sini ayatan bayyinah, sebagai tanda-tanda yang nyata, ya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya ada dulu kaum yang diazab oleh Allah karena kekufuran mereka. Liqaumi yaqilun, untuk kaum yang berakal. Dan ini kan sebagai pelajaran bagi kita bahwa apa yang terjadi di masa lalu, adab-adab umat terdahulu itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Bahwasanya kekufuran kepada Allah itu akan berakhir binasa. Azab sehebat apapun mereka itu tidak ada apa-apanya dengan azab yang akan Allah SWT berikan kepada mereka. Coba kita lihat sekarang. Sekali lagi saya katakan ini hadis riwayat Imam Hakim ya. Hadisnya panjang sekali. Sampai-sampai saya catat ini karena takut lupa. Panjang sekali. Ini pun saya potong kisahnya dengan bahasa saya sendiri ya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim ini disebutkan bahwa setelah selesai dua malaikat tadi dari rumahnya Nabi Ibrahim, mereka ke Nabi Lut ya. Tapi dikisahkan ketika mereka masuk di perkampungan Sadum ini, masuk ke wilayah Syam ini, jadi mereka itu bertemu dengan seorang wanita.
Mereka berdua ini bertemu dengan seorang wanita yang sedang mencari air. Pas sekali. Mohon maaf ya. Nah, ternyata wanita ini adalah anak Nabi Lut. Ya, wanita ini adalah anaknya Nabi Lut. Disebutkan Nabi Lut punya 3 anak wanita. Kemudian mereka berdua ini bertanya kepada wanita tadi, adakah rumah yang bisa kami singgahi di sini? Gitu dia. Kemudian anaknya ini udah paham. Anak ini nih beriman kepada Nabi Lut ya. Kemudian anaknya berkata, kalian di sini saja, jangan kemana-mana, sampai saya kembali. Gitu katanya. Kemudian dia pulang ke rumah Nabi Lut, berkata kepada bapaknya dia berkata bahwasanya ada 2 orang laki-laki yang sangat tampan sekali, saya tidak pernah melihat ketampanan mereka, datang untuk kalau bahasa kita ini bertamu, tapi kan nggak tahu ke rumah siapa, gitu dia. Maka Nabi Lut ketika mendengar anaknya seperti itu berkata demikian, Nabi Lut berkata kepada anaknya, bawa dia dari arah sini dan arah sini ke rumah kita. Ternyata istrinya dengar, ya, istrinya dengar orang di rumah. Tidak ada satupun yang tahu bahwasanya akan ada yang datang 2 laki-laki kecuali keluarganya Nabi Lut saja. Ternyata istrinya dengar, dan istrinya tadi saya katakan, ya, ketika istrinya dengar, ditunggu sama istrinya. Dan dalam riwayat itu sebutkan mereka datang siang, ya, mereka datangnya siang. Maka diizinkan dibawa sama perempuan anak-anak Nabi Lut tadi ke rumah Nabi Lut. Kemudian sampailah di rumah Nabi Lut. Istrinya kan tadi penasaran, apakah benar gantengnya seperti itu. Ternyata dilihat gantengnya itu luar biasa. Seharusnya fitrah manusia itu, fitrahnya wanita lihat laki-laki ganteng dia yang suka. Tapi terbalik, dia malah pergi nawarkan laki-laki yang ganteng ini kepada kaumnya, diceritakan bahwasanya datang di rumah kami ada gini dan gini. Kemudian dia berkata segera sebelum dia pergi. Dan sudah ada perjanjian itu antara, di riwayat itu ya sebutkan ada perjanjian antara Nabi Lut dengan kaumnya bahwa Lut, kamu tidak boleh menerima tamu sebelum engkau minta izin kepada kami. Gitu deh. Tunjukkan dulu siapa tamunya gitu. Ternyata Nabi Lut kan diam-diam. Ketika mereka tahu, mereka semua datang berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut. Ini sebelum malam. Ya, ini sebelum malam hari. Masih ya siang lah. Sampai di rumah Nabi Lut, mereka semuanya berkata, Lut, bukankah kami berkata kepadamu jangan pernah membawa tamu kecuali kamu telah izin, atau menerima tamu kecuali engkau telah izin kepada kami. Kemudian berikan 2 laki-laki itu kepada kami, dan kami tidak perlu menjelaskan lagi kepadamu apa yang kami mau. Itu bahasanya. Jadi kan berikan kedua laki-laki itu kepada kami. Seharusnya Nabi Lut kan nanya untuk apa, tapi mereka potong terus. Kamu nggak perlu nanya. Dan kamu sudah tahu apa maksud tujuan kami mau minta 2 laki-laki itu. Kemudian Nabi Lut berkata, ini perempuan-perempuan ini, kalau bahasanya haula ibanati, ini wanita-wanita ini anak-anakku ini, dianggap kalau bahasa kita ini kan namanya Lut orang tua. Maka dia berkata kepada wanita-wanita anak-anak gadis itu, ini banyak di sana gadis-gadis, ikut juga datang karena penasaran ingin melihat ketampanannya. Maka Nabi Lut berkata, ini wanita-wanita ini, kalian seharusnya menyalurkan syahwat kalian kepada wanita ini, istri-istri kalian, wanita-wanita yang kalian sukai, bukan kepada sesama laki-laki. Kemudian dia berkata, Nabi Lut juga berkata, alaisa minkum rajulun rasyid, tidakkah ada satu orang saja di antara kalian yang pakai akal kalian? Nggak adakah satu saja yang pakai akal kalian, gitu kan? Ternyata mereka berkata kepada Nabi Lut, sudahlah, berikan itu kepada kami. Kalau tidak, maka kami akan membunuh kalian semuanya di sini. Maka ketika Nabi Lut diancam seperti itu, disebutkan dalam riwayat ini, malaikat Jibril turun tangan. Ya, malaikat Jibril bahasa kita turun tangan. Disebutkan malaikat Jibril kan nggak ada di situ dia. Malaikat Jibril nggak ada di situ. Disebutkan dari atas langit. Atau dari atas, dia nggak turun ke situ. Beliau mengatupkan sayapnya sekali saja, diginikan, yang kanan. Ya, ketika beliau mengatupkan sayapnya sekali saja ke yang kanan, maka semua yang ada di situ buta. Semuanya orang yang di situ, begitu banyak orang buta semuanya. Kemudian mereka meraba-raba ke sana kemari, nggak tentu arah. Disitulah malam mulai datang. Kemudian malaikat ini berkata, ya, malaikat ini
berkata kepada Nabi Lut, malam ini juga kamu dan keluargamu suruh keluar dari sini, keluar dari Syam, karena kami akan mengadab mereka. Kapan? Malam ini juga, dan waktunya sebelum subuh. Kemudian ketika Nabi Lut sudah keluar bersama keluarganya, pesan malaikat, wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Artinya jangan ada yang balik. Mau diapain aja itu, biarkan aja, terserah. Jangan lihat, pokoknya jangan lihat ke belakang dan jangan balik lagi. Kecuali ilam mu'ata, kecuali istrimu, dia beda. Ya, Allah alam, apakah istrinya itu sempat ikut atau tidak? Tapi yang rajih tidak ikut. Ya, tidak mau ikut. Orang nggak beriman sama Lut, mana mau dia? Ya, tidak ikut dengan Nabi Lut. Kemudian ketika Nabi Lut dan beberapa keluarganya yang beriman kepadanya sedikit itu keluar, Nabi Lut udah nggak sabar. Ini kan udah malam, adab mereka sekarang juga. Itu kata Nabi Lut, mungkin karena sudah puncak apanya ya, kekecewaannya kepada kaumnya. Maka malaikat itu berkata, inna mau'iduhumus subh. Waktu mereka itu, janji Allah kepada mereka diadab di menjelang waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, dan subuh sebentar lagi, maka sabar. Ternyata benar. Ketika subuh terjadi, maka sebelum subuh ya, waktu sahur, maka malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril kembali mengatupkan sayap kanannya. Kemudian ketika beliau katupkan sayap kanannya, itu buminya itu naik ke atas. Buminya terbang ke atas langit. Kemudian disebutkan dalam ayat itu, penduduk langit, para malaikat mendengar teriakan ayam, anjing, dan hewan-hewan serta manusia yang teriak-teriak itu. Ini bukan hanya buminya yang naik ke atas, tapi orangnya juga semuanya. Wanitanya, laki-laki, berapa jumlahnya tadi? 4 juta naik ke atas. Kemudian begitu sampai di atas, mereka dibalikkan dia, balik. Karena kan dikatupkan tadi sayapnya kan. Kalau ayam atau apa kan mengatupkan sayap kan dia berbalik dia arahnya. Nah, seperti itu udah dibuat, dibalik. Kemudian begitu jatuh lagi di bawah, nah itu terbalik begini buminya. Jadi orang itu dalam riwayat disebutkan orang itu mencoba untuk apa namanya? Ya naiklah ke atas karena mereka masih hidup. Kemudian tidak cukup itu saja. Allah Subhanahu wa taala tadi kan disebutkan wa nazzalna rijzan minas sama. Kami akan turunkan adab dari langit. Kalau tadi kan adab dari buminya. Sekarang dari langit. Maka disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, yaitu hijaratin min sijilin mandud. Ya, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan hijarah. Hijarah itu batu. Min sijilin mandud, artinya adalah batu yang terbakar sampai matang. Batu apa itu? Batu meteor. Meteor kan terbakar dia. Kalau sampai jatuh ke bumi, apa yang terjadi? Seperti itulah, di balik buminya kemudian diturunkan hujan-hujan batu dari langit. Itulah azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Mengerikan sekali. Dan para ulama sepakat, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu beberapa kisah ya, dalam riwayat disebutkan, para ulama sepakat Bapak Ibu rahimakumullah bahwasanya kaum yang paling berat azabnya itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Yang paling mendasar sekali apa? Ya, karena mereka melakukan innakum la ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian itu melakukan satu dosa, satu perbuatan yang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah melakukannya. Nggak pernah, yaitu homoseksual tadi. Dan Nabi SAW mengatakan kalau dalam syariat kita ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, hukumannya diapain? Lebih daripada rajam. Dibunuh. Itu rajam kan kalau sudah menikah berzina. Ini sesama jenis. Ya, sesama jenis. Maka Nabi SAW mengatakan idza ra'aitum qauman yaf'aluna mithla ma fa'alu qaumi lutin faqtuluh. Apabila kamu melihat orang yang mengamalkan perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, berarti homoseksual, faqtuluhum, maka bunuh mereka. Suruh bunuh. Ibnu Abbas dalam tafsirnya, dalam penjelasan beliau, proses membunuh ini kalau ditegakkan syariat Islam ya, kalau enggak ya enggak bisa juga kita buat. Paling kita nasihati lah kan. Kita tutupi, kita nasihati. Kalau misalnya ada di tempat kita nasihatkan, kita tutupin. Karena kita bawa ke negara, saya nggak tahu adakah undang-undangnya. Ya, kita nggak tahu apakah bakalan dipidanakan atau tidak juga kita nggak tahu. Tapi yang penting
adalah bagaimana kita nasihatkan dan kita tutupin itu, jangan sampai kita di arah-arah itu nggak boleh. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan cara membunuhnya itu adalah bawa dari ketinggian terus dilemparkan. Kalau belum mati bawa lagi, lemparkan sampai mati. Karena sangat keji sekali. Itu adalah pembahasan liwat namanya. Suami istri pun kalau naudzubillah min dzalik ya. Dan inilah mulianya agama Islam. Suami istri pun yang sudah jelas-jelas halal, ya halal mereka berhubungan suami istri, tapi kalau dilakukan di dubur namanya. Kalau depan itu namanya kubul, belakang namanya dubur. Maka mereka terlaknat. Ini termasuk dalam kategori liwat, yaitu dosanya sama seperti dosanya kaum Nabi Lut. Itu dia kan dua yang disampaikan Rasulullah, ketika wanita sedang haid tidak boleh melakukan dua hal, yang lainnya boleh. Apa saja? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan saja apa saja kecuali dua hal. Yang pertama al-jima', yaitu berhubungan suami istri di kubul. Yang kedua adalah di duburnya. Ini terlaknat dua-dua. Dan inilah orang-orang Islam itu agama Islam datang sebagai pertengahan. Kalau disebutkan Nasrani itu istri mereka haid tidak haid itu halal sama saja, boleh berhubungan. Tapi kalau Yahudi beda lagi, wanitanya haid atau istrinya haid mereka nggak mau tidur sama, nggak mau makan sama, nggak mau, karena dianggap najis. Kalau Islam datang pertengahan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, kami jadikan kalian wahai orang Islam, umat Islam itu umat yang pertengahan dalam masalah-masalah seperti ini. Di antaranya adalah Nabi SAW tadi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali nikah saja. Itu kata Nabi SAW. Jadi masuk nikah di sini bukan berarti wanita haid nggak boleh nikah. Bu, wanita haid boleh nggak nikah, Bu? Hah? Nikah itu kan beda Pak. Secara dukul atau secara... Ya saya nanya dulu, akad nikah. Boleh. Akad nikah, nikah dinikahkan dalam keadaan haid boleh nggak? Hah? Mana dalilnya? Hah? Dalilnya nggak ada dalil, udah itu dia. Dalilnya nggak ada dalil, itu dalil. Dalilnya tidak ada dalil, yaitu ya dalil dia udah. Jadi dalilnya adalah tidak ada dalil yang melarang wanita haid melakukan akad nikah. Ya sama seperti ada juga pertanyaan Ustaz, bolehkah wanita haid ziarah kubur? Nggak ada larangan, silahkan. Bolehkah wanita haid itu, kalau semalam pertanyaan di grup apa? Wanita haid mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia? Ya boleh, nggak ada masalah. Baca Quran aja boleh, apalagi sekedar zikir biasa, ini sebagai faedah ya. Jadi kalau agama pakai ilmu insya Allah nggak sulit. Terkadang sekarang masih banyak orang-orang yang nggak paham, ya akhirnya dalam keadaan haid pun nggak baca Quran, nggak boleh. Yang nggak boleh itu bukan bacanya, memegangnya, memegang. Itu karena ada sebuah riwayat Allah ya masal Quran ila tahir, nggak boleh yang nggak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu kata Nabi SAW. Dan itu pun sudah dirincikan oleh ulama. Wanita baca Quran dari handphone boleh, wanita baca Quran dari hafalan itu dibolehkan. Bahkan ada yang membolehkan tafsir-tafsir seperti ini, karena di dalamnya nggak murni bacaan Al-Quran semuanya, ada bahasa manusia, termasuk juga Al-Quran yang ada terjemahan. Itu juga boleh, silahkan ibu-ibu membacanya. Dan saya sampaikan wanita haid itu yang nggak boleh cuma satu, sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, dah ini aja. Yang keempat paling hubungan suami istri. Ini saja, yang lainnya bebas mau ngapain aja, nggak ada masalah. Ibadah-ibadah yang lain. Makanya kalau sampai misalnya ini juga kan udah dekat-dekat Ramadan juga, wanita yang di bulan Ramadan dalam keadaan haid, nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa, jangan sedih, masih bisa lagi baca Quran, berzikir, beribadah-ibadah yang lain. Nggak ada tidak ada perbedaan kecuali yang dua hal tadi saja, puasa dan sholat. Kalau tawaf kan nggak di sini tempatnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Dari 3 ayat tadi, ya dari 3 ayat yang kita bahas 33 sampai 35. Di sini ada beberapa faedah pelajaran yang sudah saya siapkan secara singkat akan saya sampaikan. Yang pertama, perkataan malaikat kepada Nabi Lut ayat ke-33. Di situ ada kata la takhaf wala tahzan.
Jangan takut dan jangan sedih. Ini hampir sama dengan perkataan Nabi kepada Abu Bakar. Di mana proses ini? Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Itu proses ketika hijrah Nabi bersama Abu Bakar sembunyi di gua. Di gua apa? Di gua Thur namanya. Jangan gua Hira. Kalau gua Hira itu tempat turunnya wahyu, gua Thur. Abu Bakar itu sangat sedih sekali, takut sekali, karena kan bahasanya kalau orang kafir nunduk nengok gitu aja, nggak usah lah jongkok, nundukkan kepalanya saja, lihat apa yang ada di gua itu pasti terlihat mereka berdua. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu. Kata beliau, Nabi sallallahu berkata, la tahzan id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada temannya, lihat ya Abu Bakar, beliau disebut dalam Al-Qur'an, hanya saja memang namanya tidak disebut. Li sahibihi thaniyat nain id huma fil ghar. Dua orang ketika mereka sedang berada di gua, jelas sekali. Dalam gua siapa? Muhammad. Yang kedua adalah Abu Bakar, sahibihi, sahabatnya, teman baiknya, diberi gelar oleh Nabi As-Siddiq karena semua apa yang dibilang oleh Nabi dia nggak nanya, apa mungkin Rasulullah? Coba dipikir-pikir lagi, coba diingat-ingat, nggak pernah. Kisah Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal loh. Satu malam Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Habis itu naik ke atas langit sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Kemudian turun lagi. Dan sebelum dibawa oleh malaikat Jibril Isra itu, dadah Nabi dibelah lagi, dicuci dadah Nabi SAW. Apa mungkin? Kalau orang nggak beriman nggak akan berkata benar. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita Nabi, saya begini, saya ini. Abu Bakar cuma berkata, sodakta, kamu benar dan saya percaya. Maka bahasa para ulama sekarang, jadilah kalian Abu Bakar di zaman sekarang, karena sudah sedikit Abu Bakar di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena ketika banyak hadis Nabi disampaikan masih aja ngeyel. Itu hadisnya sahih atau enggak? Udah jelas-jelas sahih. Ada enggak dalil yang meringankannya segala? Banyak kali mintaannya. Permintaannya itu banyak kali. Bahkan milih-milih mana yang paten cocok sama kita diambil, kalau enggak mau diambil. Orang muslim enggak boleh gitu sifatnya. Maka nalahumul khiyarah. Tidak boleh ada pilihan bagi seorang muslim ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum. Enggak boleh ada pilihan. Kalau sudah haram ya haram. Jangan cari-cari lagi cara supaya enggak haram. Bagaimana? Haram ya haram. Paling sikap kita adalah sanggupkah bertahan supaya tidak terjumus dalam yang haram, atau terjumus dalam yang haram tapi ada konsekuensi dosa dan adab nanti di hari kiamat. Gitu dia. Itu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi jadilah kita Abu Bakar Siddiq pada zaman sekarang. Wa bi rahimakumullah. La takhaf, jangan takut. Saya ingin sebutkan di sini beberapa amalan-amalan sikap kita supaya kita tuh nggak takut kali terhadap sesuatu yang kita khawatirkan itu. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Terkadang kita takut miskin, takut pekerjaan kita diambil orang, takut rezeki kita diambil orang, takut bahaya terjadi pada diri kita, takut banyak orang yang nggak suka sama kita, hingga akhirnya hidup kita ini nggak tenang. Kenapa? Takut terus. Ya, yang pejabat takut masanya tinggal 3 tahun lagi, habis nanti gimana? Ya, yang rezekinya banyak takut nanti sekarang usahanya nggak lancar, takut jatuh, semuanya takut. Ketakutan itu timbul, semuanya timbul yang akhirnya nggak tenang. Nah, coba ini beberapa amalan untuk menguatkan agar kita itu takutnya hanya kepada siapa? Allah saja. Dan seharusnya rasa takut itu tidak boleh ada dalam seorang muslim melebihi takutnya kepada Allah SWT. Kita takut sama Allah tapi kita bisa tidur. Tapi kita takut sama musuh bisa nggak tidur kita. Takut besok kita nggak diterima di situ, nggak bisa tidur. Takut besok suara kita kalah sama caleg yang lain, nggak bisa tidur. Takut rezeki kita diambil sama orang, nggak bisa tidur. Tapi takut sama Allah kok nyenyak tidur kita. Gitu kan? Terkadang kan, dan ada dalam sebuah hadis disebutkan ada 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena apa? Takut kepada Allah Ta'ala.
Ini nggak banyak orang bisa dapat. Orang itu paling bangun malam, ya Allah, bapakku sakit udah sekian hari, ya Allah, tolonglah, nangis. Tapi nangisnya bukan karena apa? Takut kepada Allah, karena punya masalah. Itu masuk dalam kategori hadis ini atau tidak? Enggak masuk. Ini dia, terkadang ini yang kita takutkan ternyata tidak layak untuk kita takutkan. Tapi ketakutan kita terhadap sesuatu yang tidak layak kita takutkan melebihi takut kita kepada nasib kita nanti surga atau neraka, dan nasib kita nanti di kuburan bagaimana. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, "Lau ra'aitum ma ra'ait, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian enggak bisa ketawa lagi. Kalian akan banyak apa? Nangis. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Adab kubur. Kalau kalian itu tahu adab kubur bagaimana, kalian nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Yang mau nikah besok nggak jadi nikah, nggak jadi, nggak selera, hilang, hambar. Kenapa? Takut. Dan Nabi pernah berkata dalam hadis beliau, seandainya adab kubur itu boleh diperdengarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, maka aku akan minta kepada Allah agar adab kubur itu diperdengarkan. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan antara satu dengan yang lainnya, aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengarkanlah kepada manusia ini adab kubur itu bagaimana, supaya mereka itu nggak banyak berbuat maksiat. Nah, coba kan kalau diperdengarkan ada orang meninggal, nggak akan ada yang berani menguburkan, ya, bahaya. Tapi inilah kita takut terhadap apa? Terkadang ini manusia ini takut terhadap sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki dijamin nggak? Woi, dijamin nggak rezeki? Jamin. Jodoh dijamin nggak? Dijamin. Pekerjaan dijamin nggak? Kaya miskin dijamin nggak? Semuanya dijamin. Apa yang nggak dijamin oleh Allah Ta'ala? 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi itu sudah tertulis semuanya. Tapi kenapa kita takut terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak takut terhadap sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Satu-satunya yang belum dijamin apa? Walaupun sebetulnya sudah ada jaminan, ya sudah ada ketetapan, tapi di sini ada peran hidup manusia, yaitu neraka atau surga. Itu nggak ada jaminan. Walaupun sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kalian sudah tetapkan surga, neraka itu sudah ditetapkan. Siapa-siapa masuk surga, siapa-siapa masuk neraka sudah ditetapkan. Tapi ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah beramal, kita duduk manis saja. Mau masuk surga ya masuk surga, neraka ya neraka. Enggak. Apa kata Nabi SAW? I'malu, beramal kalian. Kita suruh beramal. Berarti ada kesempatan ini untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Sekali lagi saya katakan, jangan terlalu takut terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk menanamkan ini semuanya, yang pertama, bagaimana cara kita agar menghilangkan kekhawatiran takut yang berlebihan ini? Yang pertama adalah tanamkan dalam hati kita sekuat-kuatnya, sebenar-benarnya, ya, disebut dengan istilah tarsih namanya. Tarsih itu ditancapkan sekuat-kuat dalam hati bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, baik buruknya. Nah, gitu aja. Bahkan Nabi SAW sudah mengatakan, seluruh jin dan manusia kalau berkumpul di suatu tempat untuk mencelakakanmu dari bahaya, maka mereka tidak bisa mencelakakanmu ketika Allah sudah menetapkan kamu selamat. Sebaliknya, jin dan manusia semuanya berkumpul untuk menyelamatkanmu dari bahaya. Kalau Allah sudah tetapkan kamu celaka, ya pasti kamu celaka. Jadi yang punya pekerjaan, jangan takut. Semua manusia dan jin berkumpul untuk merebut pekerjaanmu. Kalau Allah tetapkan kamu di situ, kamu di situ. Itu aja. Rezekimu, kamu jualan, kamu berusaha, tengok sana sini kok lancar, aku kok enggak, segala macam. Yakinkan bahwasanya rezekiku tidak akan ada yang mengambil selain aku. Ini dia. Dengan begitu kita akan yakin. Kalau enggak bisa tidur nanti kita. Pedagang-pedagang ini banyak enggak tidurnya ini. Kenapa takut? Jangan takut. Yang menggerakkan pembeli itu bukan siapa-siapa, Allah Ta'ala. Rezeki itu bukan di tangan pembeli. Rezeki di mana? Wa fis sama'i rizqukum. Ingat baik-baik. Rezeki kita di bumi atau di langit? Wa fis sama', di langit rezeki kita. Bendanya di bumi, ketetapannya di mana? Di langit. Saya menetapkan Allah SWT. Masa takutlah kita. Silahkan khawatir terhadap dunia, tapi jangan melebihi kekhawatiran kita kepada Allah SWT dan surga atau neraka. Itu yang pertama, ya, tanamkan bahwasanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua, ya, mengambil sebab
agar kita selamat. Mengambil upaya-upaya ikhtiar supaya kita tetap berada pada posisi kita. Yang pekerjaannya di situ pertahankan, kerja baik-baik, disiplin waktu dan sebagainya. Tanamkan kepercayaan. Yang jualan, belikan servis terbaik, diskon-diskon, sedekah-sedekah. Begitu cara mempertahankan apa namanya? Kenyamanan rezeki kita bahasanya. Dengan usaha yang terbaik. Jadi tetap usaha. Jangan terlalu pasrah kali. Nanti kan ada orang ya udahlah. Orang promosi besar-besaran nggak usah. Kalau rezeki kita datang sendiri ya tuh nggak perlu promosi. Ini salah. Sekarang ini kan banyak rumah makan misalnya itu kan. Semua promosi. Dia duduk santai aja, baca Quran, santai aja, nggak apa-ngapain. Makin lama makin tenggelam, nggak dikenal orang. Ya kalau Allah kasih rezeki, ini salah. Ini bukan tawakal namanya. Ini pasrah. Tapi pasrahnya tidak ada tawakalnya kepada Allah SWT. Ya kita sama, imbangi. Nggak ada masalah dunia ini kita saling berpromosi itu nggak apa-apa. Itu namanya ikhtiar yang baik. Baru yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa terbaik menghilangkan rasa takut kita kepada Allah ada dua. Ya, doa terbaik menghilangkan rasa takut kita kepada bukan rasa takut kita kepada Allah, menghilangkan rasa takut kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Yang pertama adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ini takut dari apa saja bacain. Yakinkan berulang-ulang terus keluar rumah dimanapun kita berada baca ini. Ini kalimat untuk menanamkan sugesti kepada kita, keyakinan yang kuat. Yang kedua adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau tadi kan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini la haula wala quwwata illa billah ini juga merupakan salah satu kalimat yang menunjukkan maknanya adalah kita nggak punya kekuatan. Orang juga nggak punya kekuatan. Kalau orang mau mencelakakan kita, kekuatan mereka itu tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau tolong kita, Allah akan tolong kita dengan kekuatannya. Jadi pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ini salah satu manfaat kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Rasul mengatakan la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah harta karun yang ada nanti di surga. Di surga itu jangankan harta karunnya, harta termewah. Yang biasa-biasanya saja itu sudah sangat luar biasa. Apalagi harta karunnya, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang keempat adalah menanamkan tawakal yang kuat. Jadi tawakal kita kalau sudah usaha tadi kan yang pertama yakinkan segala sesuatu sudah ditetapkan. Yang kedua berusaha terbaik. Yang ketiga berdoa. Yang keempat tawakal kepada Allah SWT. Dengan begitu kekuatan hati kita ini untuk tidak terlalu takut terhadap sesuatu itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa yang disebut dengan takut. Dan satu lagi wala tahzan, sedih. Nah, beda antara takut dengan sedih. Mungkin banyak orang nggak terlalu takut terhadap rezeki, tapi ketika dia nggak naik-naik, ya Allah saya nggak takut miskin, tapi kalau miskin terus saya sedih juga ya Allah. Nggak sabar saya kayak gini ya Allah, gimana ya Allah, sedih saya. Takutnya enggak, tapi sedihnya iya karena mengalaminya. Sakit terus. Ya emang nggak takut sakit karena Allah yang tetapkan, tapi ya sudahlah. Ternyata sakit juga, tapi nggak sembuh-sembuh kan sedih juga. Pasti itu. Tapi sedih itu nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Itu fitrah manusia, pasti dia akan merasakan kesedihan. Tapi sedih itu bisa disikapi. Nah, itu. Menyikapi kesedihan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita harus tanamkan bahwasanya setiap kesedihan yang dialami seorang muslim itu sama seperti kebahagiaan yang dialami oleh seorang muslim. Sama, karena dua-dua ujian. Dua-dua ujian. Sekali lagi saya ulangi ya. Kesedihan yang dialami seorang muslim dengan kebahagiaan yang dialami oleh seorang muslim itu dua-dua apa? Sama, karena dua-dua ujian. Walanabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kalian dengan yang susah-susah, dengan yang sedih-sedih, dan yang baik-baik juga. Dua-dua diuji. Kalau yang sedih diminta untuk apa? Sabar. Jadi pahala semuanya. Kalau bahagia diminta untuk syukur. Jadi pahala semuanya. Kalau bahagia tidak bersyukur jadi dosa. Sedih tidak bersabar jadi dosa. Semuanya sama. Dan bahkan biasanya angin yang kencang itu bisa lebih membuat jatuh atau angin yang sepoi-sepoi? Hah? Angin yang santai atau angin yang kencang? Gitu. Kalau angin yang kencang kita pegangan kuat, nah sadar ini angin yang kuat.
Tapi kalau dia slow itu ngantuk kita. Jatuh kita. Kayak monyet gitu kan di atas. Kalau anginnya kuat dia pegang kuat, tapi kalau sepoi-sepoi dia tertidur jatuh dia. Seperti itulah ibaratnya. Gitu nanamkan sikap. Jadi jangan dibilang Allah nggak adil. Allah Maha adil dan Allah tahu bahwasanya itu orang dia kalau dikasih kebahagiaan dia gagal itu. Maka dikasih yang sedih aja, dia berhasil. Dan saya kemarin kan sudah sampaikan satu hadis salam. Allah itu kan sudah tetapkan tempat kita di surga. Ya, Muslim. Tempat kita di surga Allah sudah siapkan. Tapi ternyata ketika Allah melihat amalan kita nggak nyampe di tempat yang Allah sudah tetapkan itu, maka apa yang Allah lakukan kepada kita? Allah kasih ujian supaya sampai pada tempat itu. Gitu cara berpikirnya. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau itu sudah tertanam dalam diri kita tuntunan Nabi menyikapi kesedihan tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, maka walaupun sedih, walaupun susah, insya Allah masih bisa tidur nyenyak. Bapak Ibu sesedih-sedihnya pernah siang-siang panas-panas cari makan keluar rumah? Minta gitu? Nggak pernah. Satu hari nggak makan, nggak ada. Kata Aisyah berapa hari dapurnya nggak ada api? Satu Jumat. Berarti satu minggu nggak ada api di dapur. Maksudnya apa? Nggak masak. Tapi Aisyah dan Nabi bahagia. Coba itu nyanyian yang digambarkan Aisyah itu. Nggak ada sedihnya kan? Yang betul. Karena Nabi berkata ini. Apa katanya? Al-ghina ghinal qalb. Yang namanya kaya itu kaya apa? Kaya hati. Apa yang maksud dengan kaya hati? Tadi dia bisa menyikapi sedih, sabar, ada hikmahnya. Allah akan berikan pahala yang besar karena kebahagiaan muslim nanti di sana bukan di sini. Wal faqr qalb sama. Yang namanya miskin itu miskin hati. Jadi qanaah kita, ikhlas, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling penting menyikapi yang namanya kesedihan. Nah, di sini ada ada 4 hal ya. 4 hal kata Ibnu Qayyim rahimahullah. 4 hal yang merusak tubuh kita. 4 hal yang membuat tubuh kita rusak, Bapak Ibu. Salah satunya ada di sini. Saya sebutkan dulu ya. Yang pertama adalah arba'atun tahdimul jism. Ini ada kaitan dengan sedih tadi. Maka jangan terlalu sedih-sedih kali hidup kita ini. Kasihan diri kita. Karena nanti kalau terlalu dalam kesedihan, tubuh kita akan sakit gitu. Rusak nanti. Ada 4 hal yang merusak tubuh kita. Artinya kita nanti gampang sakit. Yang pertama ini sebab orang kenapa gampang sakit. Ini dia. Yang pertama adalah alhammu. Hamu itu artinya khawatir. Khawatir, semuanya khawatir. Sekarang pun baru naik jadi pejabat, baru 2 hari dilantik, udah mikirkan nanti kalau 5 tahun ke depan turun kayak mana ya. Khawatir kali gitu. Baru dapat rezeki yang lapang, pekerjaan. Sekarang usahanya lancar. Dia udah pikir, ya nanti kalau nggak lancar lagi kayak mana ya. Khawatir, berlebihan. Udah nggak bisa tidur kita ini nanti, rusak tubuh kita. Ya, jangan khawatir kali kita ini, jangan alay-alay kali lah, yang lebay-lebay kali. Yang kedua, wal hazan. Apa arti hazan? Sedih, jangan sedih-sedih aja. Jangan sedih-sedih. Sedih silahkan sedih, tapi sikapi dengan cara yang saya sebutkan tadi. Karena itu merusak tubuh kita, kesedihan yang berlarut-larut. Sementara kesedihan itu sebagai penambah pahala bagi kita, dan Allah sudah berjanji bahwasanya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali diulangi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua wal ju'. Apa arti ju'? Lapar. Nah, kalau lapar nggak ada di sini lapar. Ada yang laparan di sini? Nggak ada. Alhamdulillah aman. Yang ketiga adalah as-sahar. Begadang malam. Jangan suka begadang. Kecuali untuk ibadah. Uthman bin Affan masuk akal nggak masuk akal, tapi di riwayat hidup beliau 1 malam khatam 1 Quran, begadang nggak tidur. Imam Bukhari di bulan Ramadan setengah Al-Quran 1 malam beliau khatamkan. Nahnu, kita ngoroknya sampai pagi. Bapak Ibu, kalau kita bangun waktu subuh sudah lewat,
Apa yang dibuat setan sama kita? Hah? Jangan pipis, bahasanya sederhana kali, kencing. Di mana dia kencing? Klosetnya ini, klosetnya. Dijadikan kuping kita ini, lubang kuping kita sama dia dijadikan klosetnya untuk menempatkan pipisnya kencing itu. Makanya orang bangun tidur udah lewat subuh semakin lemas atau tambah segar? Lemas, nggak cerita. Ini kenapa bisa lemas? Setan kencing di sini, dikasih obat pelemas sama setan, kencingnya di sini. Itu dia, ya. Maka jangan suka begadang. Kita nggak bisa mengimbangi apa yang mereka lakukan. Khud, dan dalam bahasa Arab disebut khud nasiban qalilan minal lail. Ambillah waktu sedikit saja di malam hari untuk ibadah. Kalau apalagi sekarang subuh jam berapa tadi ini? Jam 5.20, jam 5 bangun, sholat malam pun masih bisa Bapak Ibu, ya Allah. Itu pun nggak bisa juga. Piye deh kita buat. Subuh cepat salah, subuh lambat salah. Gimana coba? Bangun jam 5 aja. Udah 5 rakaat bisa kita dapat sampai jam 5.20 adzan. Apalagi sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah majelis tarjihnya sudah melakukan munas tarjih Muhammadiyah bahwa waktu subuh di Indonesia terutama sama bagian barat ini kecepatan 8 menit, tambahkan 8 menit, 28. Kalau sekarang ini 5.20 jadi 5.28 seharusnya adzan kita itu. Kita doakan supaya segera segera direalisasikan dan dimusyawarahkan dengan MUI supaya waktu sholat kita subuh ini diperlambat lagi waktunya, karena kecepatan 8 sampai 12 menit. Ini sudah dikoreksi selama kurang lebih 5 tahun ini oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena isunya terlalu cepat sebenarnya yang betul. Menguntungkan nggak nih? Menguntungkan bagi yang mau ibadah di waktu sahur dan menguntungkan bagi orang-orang yang tidur juga. Beda. Laisu sawaa ummatun min ahli kitabi qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Enggak sama itu yang tidur dengan yang salat, itu beda. Ya, besok bangun agak cepat, salat kita salat malam. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون